Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku? Baik, Bu. Baik semuanya, alhamdulillah. Nah, anakku, ibu akan mengecek keadilannya ya. Hadir semuanya ya. Hadir, Bu. Nah, anak-anakku, pertemuan kali ini tentang materi menyayangi anak yatim, memahami isi pesan pokok Quran Surah Al-Maun. Nah, anak-anakku, siapa yang bisa membaca Surah Al-Maun? Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahul azim. Ya, tepuk tangan terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul azim. Ya, tepuk tangan. Sekarang siapa yang bisa mengartikan? Ya, silakan. Kamu ketemu orang yang mendustakan agama. Ya, yang kedua. Ya, silakan. Itulah orang-orang yang mengambil yatim. Ya, tepuk tangan. Yang ketiga. Saya, Bu, Ya, silakan. yang benar menganjurkan memberi makan orang miskin. Ya, pertama. Yang keempat. Saya, Bu, Ya, membaca doa bagi orang-orang yang salah. ya, tepuk tangan. Ya, yang kelima. Saya, Bu, yaitu orang-orang yang belajar salat. Ya, tepuk tangan. Yang keenam. Orang-orang yang berbuat baik. Ya, tepuk tangan. Yang terakhir. Yang ketujuh. Ya, Saya, Bu, ya, silakan. jangan menurun dengan barang berguna. Iya, tepat. Kita tadi video tentang surah Al-Maun. Nah, anak-anakku, sekarang tujuan pembelajarannya yaitu sekarang kita memasuki asesmen diagnostik. Ya, silakan anakku sediakan buku dan pulpennya. Ya, pertanyaan pertama silakan ditulis. Ya. Pertanyaan pertama, apakah kalian sudah membaca Quran Surah Al-Maun? Nah, kalau sudah, jawab ya. Kalau tidak, jawab belum. Yang kedua, apakah kalian mengetahui makna Quran Surah Al-Maun? Yang ketiga, apakah kalian sudah memahami tentang isi pokok Quran Surah Al-Maun? Oke, sekarang anakku kita lanjut ya. Ibu akan menampilkan video. Ya, silakan anak-anakku diamati videonya. Ya, sebelum memasuki materi, sekarang kita
tujuan pembelajarannya yaitu satu, ya, peserta didik dapat menjelaskan isi pesan pokok surah Al-Maun dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menemukan perilaku yang sesuai dengan isi pokok surah Al-Maun dengan benar. Nah, anakku, inilah isi pesan pokok Quran surah Al-Maun. Ya, yang pertama, surah Al-Maun merupakan surah pendek dalam Al-Quran atau disebut juga apa? Surah Al-Makkiyah. Ya. Yang kedua, surah Al-Makkiyah maksudnya adalah surah yang mayoritas turun pendek. Kemudian selanjutnya surah Al-Maun terdiri dari berapa ya? 7 ayat. Kemudian surah Al-Maun berarti bantuan penting ya, diambil dari kata Al-Maun. Nah, surah Al-Maun merupakan kita cinta dan peduli terhadap sesama, yang merupakan simbol dan tujuan. Pada dasarnya, isi pokok surah Al-Maun menerangkan ancaman terhadap golongan yang menodai agama ini disebut sebagai pendusta agama, yakni mereka yang menghadir anak yatim, enggan menolong ya. Nah, dalam Al-Quran surah Al-Maun, Allah menjelaskan ciri-ciri orang pendusta agama. Mereka yang hanya memperlihatkan ibadah karena dia semata. Ya, mereka melakukan hal itu karena ini dianggap sebagai musyrik. namun hal yang mereka lakukan itu hanya meski ibadah mereka termasuk orang-orang munafik karena enggan mengeluhkan mereka menghardik anak yatim. Nah, dalam surah Al-Maun dijelaskan pendusta agama ialah Mereka yang pulang dari salah. Sekarang anakku, kegiatan inti pertama ini adalah pembelajaran pertama ini menggunakan cooperative learning. Ya, ibu akan membagi anak-anakku menjadi 2 kelompok. Ya, kelompok pertama ibu pilih Tiara sebagai ketuanya. Kemudian kelompok kedua ibu pilih Andi Fajril sebagai ketuanya. Jadi silakan ketua bekerja sama dengan anggotanya masing-masing. Ya. Tugas kelompok pertama, silakan tulisnya. Pengertian surah Al-Maun. Yang kedua, diturunkan di mana? Yang ketiga, apa sebab dinamakan surah Al-Maun? Yang keempat, bagaimana sebab turun surah Al-Maun? Yang kelima, apakah tujuan diturunkan surah Al-Maun? Nah, silakan. Ya, coba jawab nak. Ya, silakan.
Iya. Yang kedua diturunkan di mana? Iya. Yang ketiga, apa sebabnya diturunkan? Karena mayoritas turun di kota yang Mekah. Yang keempat, apa sebab turunnya Al-Maun? Nah, ini karena menerangkan ancaman terhadap. Ya, yang kelima, apa tujuan diturunkan surah Al-Maun? Tujuannya itu merupakan kisah cinta. Iya. Kemudian tugas kelompok 2. Ya, silakan ditulis. Yang pertama, apa pesan pokok ayat 1 surah Al-Maun? Yang kedua, apa pesan pokok yang kedua surah Al-Maun? Yang ketiga, apa pesan pokok yang ketiga surah Al-Maun? Yang keempat, apa pesan pokok yang keempat surah Al-Maun? Yang kelima, apa pesan pokok ayat kelima surah Al-Maun? Nah, silakan kedua. Ya, silakan. Apa pesan pokok yang pertama? Yang pertama, ya, yang pertama yaitu tahukah kamu? Ada orang yang menyesatkan agama. Ya. Yang kedua, Itulah orang yang memperhatikan anak yatim iya. Yang ketiga, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. iya. Yang keempat, Maka kecelakalah bagi orang yang salah, iya. Yang kelima, yaitu orang-orang yang lari dari salatnya, iya. Yang keenam, orang yang berbuat riya, iya. Nah, yang terakhir, dan engkau menolong dengan para pengguna. ya, itulah tadi surat kelompok 2. Nah, anak-anakku, ya, sekarang ibu akan lanjut, ya, membagikan tugas LKPD. Ya, sebanyak 10 soal pilihan ganda. Ya, silakan kerjakan dengan baik dan benar. Ya, silakan pilih jawabannya A, B, C, atau D. Ya. Nah, jadi kesimpulannya, hari ini anak-anakku, kita harus menyayangi yang lain, mengasihinya, dan tidak boleh menghakiminya. Jadi untuk materi ini cukup sekian ya. Mari kita tutup dengan membaca doa dan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.